Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua calon mahasiswa yang sedang melihat video ini. Saya ingin memperkenalkan ada tamu kita, dua orang yang sangat gahar sekali di bidang teknologi terutama ya. Jadi di sini ada Pak Abdul Rashid sama Pak Budi. Mungkin beliau berdua ini adalah dosen dari Institut Teknologi PLN, terutama di Fakultas Telematika Energi. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin bapak-bapak ini mau memperkenalkan istilahnya Fakultas Telematika Energi kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Mungkin bisa dimulai dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Saya sebagai dosen di program studi Teknik Informatika di bawah Fakultas Telematika Energi, yang kebetulan saat ini diberi amanah sebagai kepala program studi di program studi Teknik Informatika. Silakan Pak Budi. Halo, selamat siang, pagi, siang, sore, malam. Bagi yang menonton video ini, perkenalkan, nama saya Budi Prayitno. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Institut Teknologi PLN Fakultas Telematika Energi. Saat ini saya diamanahkan sebagai sekretaris Prodi S1 Teknik Informatika. Oke, baik. Mungkin cukup perkenalannya. Jadi di sini saya mau istilahnya kita formatnya mungkin ngobrol tapi agak kaku gitu ya. Santai. Formatnya sebenarnya santai. Tapi dari tadi kayaknya Ini kaku banget gitu. ada kopi nih biar santai. Kopi ya. Jadi gini, misalnya kan kita mau ngenalin program studi teknik informatika gitu. Tapi mungkin kira-kira apa beda ya antara teknik informatika yang ada di TPLN dibandingin dengan kampus lain gitu. Oke, jadi secara umum sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali program studi teknik informatika, gitu ya. Dan program studi teknik informatika itu sendiri kan di bawah naungan ATIKOM, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer di Indonesia. Nah, secara general mungkin antara informatika satu dan informatika yang lain memiliki kesamaan gitu, karena memang sudah distandarisasi gitu ya, terkait dengan yang disebut dengan program OCAM. Program OCAM dari suatu program studi S1 informatika itu luarannya itu harusnya standarnya itu apa sih gitu. Nah, cuma di kita perlu kita garis bawahi bahwa informatika ITPLN ini memiliki kekhasan. Jadi kita ini cukup tematik karena informatika di ITPLN sebenarnya dari namanya saja itu sudah memiliki perbedaan gitu ya, bahwa ini itu berada di naungan atau berada di dalam keluarga PLN gitu ya. Jadi fokus dari informatikanya ini sendiri lebih ke arah ke bidang energi dan ketenaga listrikan. Makanya di kita itu mungkin di program studi informatika lain tidak belajar yang namanya rangkaian listrik gitu ya. Di kita belajar rangkaian listrik. Oh, berarti belajar tentang listrik juga ya? Iya, kita belajar tentang listrikan gitu, kita main setrum gitu ya. Setrum. Terus belajar lagi fisika listrik, magnet, sumber daya energi, karena memang fokus kita, kekhasan kita itu di arah situ, dan itu belum dimiliki program studi informatika di Indonesia yang lainnya, belum ada. Itu yang menjadi kekhasan kita. Berarti dari
mata kuliahnya ya, mata kuliah, lalu mungkin kurikulumnya juga antara informatika yang ada di ITPLN dengan kampus lain, mata kuliahnya fokus ke arah energi dan listrikan. Lalu kemudian tadi bicara juga soal profil lulusan ya. Nah, kira-kira kalau setelah lulus di sini di TPLN, anak-anak informatikanya kira-kira kerjanya apa? Ya, jadi nanti mungkin Pak Budi bisa menambahkan. Jadi untuk informatika mungkin kita bisa gitu ya, antara profil lulusan dengan pekerjaan yang bisa diambil di bidang informatika gitu ya. Karena kalau profil lulusan yang kita miliki ini ada 3 fokus kita. Yang pertama itu Intelligent System Developer. Jadi sebenarnya ranah Intelligent System Developer itu mampu mengembangkan perangkat lunak tapi yang bersifat intelligent, yang bersifat cerdas gitu ya, dengan berbagai teknik artificial gitu, teknik artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Jadi ada juga seperti model IoT gitu ya, kemudian kecerdasan artifisial, sistem saraf buatan atau jaringan saraf tiruan. Nah, itu kita pelajari gitu di informatika. Nah, itu juga membedakan antara informatika dengan mungkin program studi sistem informasi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi ciri khas informatika. Kemudian kita juga belajar mengenai atau profil lulusan kita menjadi software developer. Itu software developer, makanya di mata kuliah kita yang menjadi mata kuliah inti ada mobile programming atau web programming. Itu menjadi sesuatu hal yang wajib dimiliki kompetensinya bagi mahasiswa informatika. Kemudian yang ketiga juga ini kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya, karena sekarang ini eranya ini masuk pada era ilmu data gitu, maka kita masukkan juga profil lulusan data scientist gitu ya, profil lulusan data scientist, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa data yang tersedia gitu di setiap organisasi ini sekarang sangat berlimpah, bahkan terkadang organisasi itu sendiri tidak mampu untuk mengelola bagaimana data itu, padahal di dalam data itu sebenarnya terdapat insight gitu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan organisasi untuk mengambil keputusan, karena dari data itu sebenarnya ketika diolah insight itu bisa berupa deskriptif gitu ya, kemudian berupa prediktif, dan yang paling luar biasa itu menjadi preskriptif gitu, menjadi suatu saran gitu ya buat pemangku kebutuhan itu untuk mengambil keputusan bersifat strategis. Nah, ini yang menjadi profil lulusan dari informatika di TPLN. Dan untuk pekerjaannya itu nggak usah ditanya lagi. Di era sekarang ini saya rasa saya boleh katakan bahwa informatika ini menjadi biduan ya. Jadi biduannya gitu sekarang ini informatika yang meminati ya. Jadi biduan karena tidak bisa kita pungkiri segala macam bidang itu sekarang bisa bersinggungan dengan IT gitu, dengan informatika gitu. Jadi peluang pekerjaan informatika itu sangat luas, dan untuk jangka panjangnya ini saya rasa belum tamat gitu. Oke, berarti untuk masa depan istilahnya ya, IT ini atau informatika kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi pekerjaan yang bukan cuma tadi ada data scientist, ada software developer dan intelligent software developer gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya bertanya selanjutnya itu adalah tentang di sini kan kita memiliki ini ya lab ya, laboratorium. Kira-kira di sini ada lab apa aja sih yang menunjang untuk informatika? Kira-kira lab-lab apa aja yang ada di ITB? Di prodi informatika sendiri kita ada total 9 lab sebenarnya. 9 lab cukup banyak lah gitu ya. Ada
ada 7 yang digunakan sebagai lab untuk perkuliahan dan 2 yang digunakan sebagai laboratorium untuk sertifikasi. Di antaranya yang sertifikasi itu ada lab ITCC dan lab LDC. Nah, di lab ITCC ini ada beberapa sertifikasi yang kita sediakan gitu. Di antaranya sertifikasi untuk Microsoft, kemudian Microtik, Adobe juga. Adobe juga. Microsoft ini ada Microsoft Office Specialist, MOS, ya, ada Word, PowerPoint, Excel, ya, sebagai kita usahakan sebagai kemampuan dasar gitu ya. Kalau lulusan prodi informatika di TPL itu paling tidak sudah memiliki kemampuan standar di Microsoft, yaitu Excel, PowerPoint dan juga Word. Jadi kebutuhan Office-nya sudah sesuai standar Microsoft. Dan ini sertifikat internasional. Ya, sertifikat internasional. Ya, jadi selesai ini akan kita bisa punya gelarnya. Ada gelar di belakang nama itu jadi MOS gitu ya. Misalkan Abdul Rashid MOS, tapi kalau misalnya mungkin ada mahasiswa namanya Miki jadi MOS. MOS. Oke, tadi kan bicara soal sertifikasi, berarti kalau yang saya tahu berarti si sertifikasi ini wajib berarti ya untuk semua mahasiswanya. Apa gimana? Betul, ini menjadi suatu hal yang wajib karena mau tidak mau, suka tidak suka, era ke depan itu perusahaan itu tidak hanya melihat hanya berdasarkan ijazah gitu, tapi melihat berdasarkan kompetensi skill yang dimiliki apa. Perusahaan paling gampang melihat seseorang punya skill atau enggak berdasarkan sertifikasi gitu. Sertifikasi apa yang dia punya gitu. Apalagi dia punya sertifikasi internasional. Kalau sudah punya sertifikasi internasional, saya rasa sudah pasti perusahaan itu akan mudah untuk melihat calonnya gitu. Dan untuk itu sebenarnya kami mempersiapkan mahasiswa gitu di TPN khususnya di prodi informatika itu jangan sampai ada yang nganggur gitu. Karena alhamdulillah gitu dengan dilakukannya setiap tahun itu tracer study, alhamdulillah informatika itu rata-rata mahasiswa maksud saya alumninya itu yang mesti digarisbawahi ini sudah bekerja kurang dari 3 bulan. Singkat. Jadi kurang dari 3 bulan itu alhamdulillah mahasiswa sudah bisa sudah bekerja. Bahkan ada beberapa yang belum selesai pun itu mereka sudah di hire. Nah ini belum lulus sudah bekerja di perusahaan ya. Jadi ini menjadi kebanggaan gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau daftar di TPLN itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke. Jadi sertifikasi tadi wajib, sama saya mau ngasih tahu juga untuk teman-teman yang di rumah kalau biaya yang udah kalian keluarin itu sudah termasuk biaya sertifikasi. Jadi kalian nggak usah bayar lagi, nggak usah khawatir untuk bayar lagi sertifikasinya. Jadi sertifikasinya nanti sudah termasuk dari biaya yang sudah dibayar. Oke. Terus tadi kan sudah sempat disinggung ya tentang alumni. Nah, kira-kira alumni sekarang yang sudah bapak-bapak ketahui itu udah kerja di mana aja? Ada yang tahu nggak? Cerita-cerita. Kalau untuk alumni sebenarnya sudah tersebar ke perusahaan-perusahaan baik BUMN, swasta, bahkan alumni kita ada juga yang bekerja di startup unicorn seperti Gojek, kemudian ya startup yang besar gitu ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa sekarang pasti fokus mereka di teknologi gitu. Kemudian membutuhkan tenaga-tenaga dari jurusan informatika. Jadi otomatis alumni kita sebenarnya banyak penyerapannya di industri teknologi. Ada yang jadi programmer di Gojek, ada yang jadi programmer di beberapa startup yang sedang berkembang juga. Banyak sekali sebenarnya di BUMN seperti Icon Plus misalnya gitu ya. Beberapa alumni kita juga ada yang bekerja di sana juga. Di PLN sendiri juga ada. Jadi
prospek untuk bekerja di perusahaan multinasional, BUMN itu sangat besar sekali. Dan ya mungkin yang perlu kita banggakan juga gitu, banyak juga alumni kita yang sekarang juga udah menjadi eselon-eselon gitu di pemerintahan gitu. Jadi ada sudah menjadi eselon 1 seperti di Dirjen Haki, ada juga kita di situ yang sudah di level eselon. Artinya di sini lulusan kita insya Allah diakui di dunia industri gitu ya. Itu yang menurut saya hal yang menjadi poin plus gitu ya bagi calon-calon mahasiswa yang mungkin merasa ragu. Menurut saya tidak perlu ragu lagi, karena apa yang Anda inginkan itu setelah lulus itu kan pasti ingin mendapatkan pekerjaan atau mungkin juga bisa membangun bisnis sendiri. Tapi pada pelaksanaannya alhamdulillah kita daya syarat alumni kita itu cukup tinggi gitu di pasar. Gitu. Oke. Terus kalau akreditasinya gimana? Ya, akreditasi untuk saat ini kita berada di posisi baik gitu, ya. Mudah-mudahan dengan terus meningkatkan kualitas layanan dan juga sumber daya manusia. Sekarang posisinya kita sedang program doktorisasi gitu ya. Jadi dari jumlah total dosen kita yang ada 40, itu saat ini sudah ada sekitar 19 dosen yang menjalankan program doktorisasi, sehingga dengan nanti dalam beberapa tahun ke depan kita bisa meningkatkan akreditasi kita menjadi unggul, insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk ini ada yang menanyakan gitu ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau masuk ke informatika, teknik informatika, kira-kira apa yang mesti mereka siapin gitu? Apakah matematikanya kah atau apa yang perlu disiapin kira-kira? Yang jelas nanti harus ikut PMB ya. Oh iya. Pasti. Ini yang jelas harus ikut PMB. Harus ada seleksi, syarat wajib ya gitu. Harus ikut PMB. Nah, di PMB nanti ada beberapa gelombang juga, dan nanti ada gelombang yang beda-beda skinnya gitu ya. Nah, untuk yang melewat jalur tes itu ini standar ya, matematika, fisika seperti itu sih. Jadi apakah harus IPA, apakah harus ini itu tidak harus sebenarnya ya. Yang penting lulus tes aja. Oh, berarti jurusan apa aja bisa masuk ke informatika? Insya Allah nanti kalau lulus tes ya bisa masuk. Berarti anak IPS yang dari IPS ataupun SMK yang linear ya. SMK juga nggak apa-apa. SMK-nya TKJ gitu ya. Oke. Kalau misalnya kalau tata boga gitu, kalau bisa tata boga matematiknya bagus nggak apa-apa, bisa. Selama dia lulus selesai. Ini nggak masalah ya teman-teman, untuk yang jurusannya IPS ataupun yang dari SMK tapi tata boga gitu misalnya. Tapi kalau lulus tes tetap nggak masalah untuk masuk di teknik informatika. Kadang ada yang di jurusannya IPS gitu, passion teknologinya tinggi, jadi dia matematikanya bagus, terus kemudian dia bisa ngerjain soal fisika walaupun dia jurusan IPS gitu ya. Ternyata jenius gitu kan. Nah, bisa juga kita sudah, menurut saya sih sudah dulu juga gitu antara IPA dan IPS ini, khususnya untuk IT gitu ya, khususnya untuk IT, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa orang IPS itu pasti jago IT atau orang IPA itu pasti jago IT, enggak juga, karena sekarang bahkan yang orang ekonomi pun gitu ya, artinya dia lulusan dari ekonomi itu bisa juga, misalkan dia handal di bidang IT juga bisa jadi juga. Jadi balik lagi ke anaknya. Betul. Semua berpeluang yang sama, memiliki peluang yang sama. Oke, baik. Mungkin terakhir nih, nah ini kan kita bicara masa pandemi ya kayak sekarang. Nah kalau sekarang kira-kira proses pembelajarannya seperti apa sih? Apakah tetap ada ke lab gitu atau online proses pembelajaran sekarang? Ya,
untuk saat ini kita pembelajaran masih dilaksanakan secara hybrid, ya. Jadi kita memberikan survei gitu ya, kepada mahasiswa yang berkeinginan untuk melaksanakan perkuliahan praktikum secara luring, itu bisa melaksanakan praktikum secara luring di laboratorium. Namun tentu dengan batasan-batasan gitu ya, sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan gitu. Karena sekarang kan masih area atau masanya masih dianggap pandemi gitu ya. Jadi kita masih memperlakukan protokol kesehatan gitu, sehingga tidak full 100% itu masuk, tapi dilaksanakan secara hybrid, dan itu sebenarnya opsional. Jadi tidak memaksa kepada mahasiswa itu untuk melaksanakan perkuliahan secara luring. Apalagi di kita ini kan untuk informatika sebenarnya cukup fleksibel karena alat praktikum yang digunakan adalah komputer gitu. Iya. Alat praktikumnya komputer ya. Kalau misalkan mahasiswa punya komputer gitu ya, sehingga memungkinkan aja gitu sekarang itu untuk melaksanakan praktikum di rumah masing-masing gitu, di tempatnya masing-masing, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari pertanyaan yang bisa disampaikan. Mungkin ada closing statement dari Bapak. Oke, closing statementnya yang perlu diperhatikan adalah pertama, jangan ragu untuk masuk ke ITPLN, karena untuk menjadi mahasiswa di ITPLN kegiatan Anda cukup pasti beragam. Bahkan yang perlu diketahui, yang mempersiapkan kegiatan podcast ini adalah mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa ini ada terlibat di balik kegiatan ini. Jadi jangan pernah ragu untuk masuk atau terlibat atau misalnya jadi kesatria petir. Boleh saya pantun? Boleh Pak, boleh. Pantun boleh. Bangun tidur pagi-pagi. Oke. Ya, bangun tidur pagi-pagi. Apa tuh? Bangun tidur pagi-pagi, tiba-tiba ketemu alien. Oke. Gitu. Jangan ragu untuk berbagi, gitu ya. Jangan ragu untuk berbagi karena Anda akan masuk ke dalam ITPLN. Bukannya ragu untuk berbagi, gitu ya. Tapi untuk apa tunggu apa lagi, gitu ya. Untuk tunggu apa lagi, karena ayo mari kita bergabung dengan informatika ITPLN. Sip. Enggak lupa sih. Dari Pak Budi, silakan. Untuk teman-teman yang calon mahasiswa yang ingin bergabung dengan ITPLN, jadi bagian dari Kesatria Petir, selamat mencoba. Kami di sini menunggu teman-teman semuanya untuk bergabung bersama kami. Jadilah Kesatria Petir. Ya. Oke, sip. Oke, jadi baik teman-teman yang ada di rumah, mungkin saat ini kita masih buka ya pendaftaran calon mahasiswa baru pada gelombang SERA ya, SERA seleksi rapot. Jadi masih tanpa tes. Jadi teman-teman harus mengisi form yang sudah kita sediakan di info.pmb.itpln.ac.id. Sama nanti kalian harus menyertakan berkas yang wajib diupload, yaitu ada KTP, KK, sama nilai rapotnya tentunya dari semester 1 sampai semester 5. Baik, terima kasih Pak Abdul Rosid sama Pak Budi untuk kesempatan. Terima kasih juga caranya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kesatria Petir. Salam informatika 1.